identitas para pihak termasuk kuasanya dan pembacaan surat dakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Cikarang Timur, hari Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai dua dengan nomor register perkara 01-PDT-1-D-2024-PA-CT antara Sri Putri sebagai penggugat dengan Angga Wahyudi sebagai tergugat. Penggugat dengan kuasa hukumnya dengan tergugat dengan kuasa hukumnya serta pengunjung sidang dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur yang mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara _2 01-PDT-1-2024-PA-CT antara Sri Putri sebagai penggugat dan Angga Wahyudi sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 yang bertempat di ruang sidang pertama, dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat hadir dalam persidangan ini? Tidak, Yang Mulia. Saya di sini selaku kuasa hukum penggugat. Bagaimana dengan tergugat? Tergugat tidak hadir dan telah memberikan kuasanya kepada saya selaku kuasa hukum. Baik, kalau begitu, tolong kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju dan memperlihatkan surat kuasa serta izin beracaranya. Baik, silakan kembali. Penggugat, bagaimana upaya mediasi yang telah dilakukan sebelumnya? Mediasi belum menemui kata sepakat, Yang Mulia. Kami masih terus mengusahakannya. Namun, mohon persidangan tetap dilanjutkan. Selain itu, kami juga masih tetap pada gugatan kami, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, apakah penggugat sudah siap membaca suratnya? Sudah, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah tergugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan penggugat. Surat gugatan cerai Cikarang Timur 25 Januari 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang Timur di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sri Putri binti Utomo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4 akuntansi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Melati 1 RT 02 RW 03 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Nama Angga Wahyudi bin Edian, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, sarjana hukum, pekerjaan direktur perusahaan, tempat kediaman di Jalan Anggrek 2 RT 04 RW 03 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun asal gugatan penggugat sebagai berikut: bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1
Januari 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Seberang Hulu 2 sesuai kutipan akta nikah nomor 0000 tanggal 1 Januari 2009. Bagaimana tergugat? Apakah mengajukan jawaban? Iya, Yang Mulia. Namun kami meminta waktu untuk mempersiapkannya. Kalau begitu, majelis akan memberikan waktu 2 hari untuk mempersiapkannya. Dan sidang akan didengar kembali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor registrasi perkara 1-PDT-G-2024-2024-PA-CT ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua. Pembacaan jawaban oleh tergugat untuk menanggapi dakwaan penggugat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor registrasi perkara 01-PDT-G-tahun 2024-PA-CT pada hari Sabtu 27 Januari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan jawaban dari saudara tergugat. Sudah siap tergugat? Silakan. Setelah tergugat memberikan jawaban terhadap surat gugatan, apakah penggugat akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Namun kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Kalau begitu, majelis akan memberikan waktu 2 hari dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor registrasi perkara 01-PDT-G-1-tahun 2024-PA-CT ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang ketiga. Pembacaan replik oleh penggugat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor registrasi perkara 01-PDT-G-1-tahun 2024-PA-CT pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Surat replik penggugat. Perihal replik dalam perkara nomor 01-PDT-1-2024-PA-CT antara Sri Putri penggugat lawan Anggawati tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Cikarang Timur. Dengan hormat, perkenalkan kami, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Cikarang Timur. Dalam hal ini bertindak selaku
penggugat referensi yang disampaikan melalui sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur tanggal 31 Januari 2024 bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan perselingkuhan yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. A. Bahwa penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik memberikan kasih sayang, pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan penggugat. Tergugat juga terlalu sibuk, bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. B. Tergugat sering pulang malam tanpa ada keterangan jelas. C. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin penggugat selama 2 bulan terakhir. D. Bahwa tergugat seringkali berkata kasar terhadap penggugat sehingga menyakiti hati penggugat. Penggugat menyatakan bahwa wanita yang bernama Aisyah Rahmania Andini adalah selingkuhan dari tergugat. Cikarang Timur 31 Januari 2024. Setelah membaca replik penggugat, apakah tergugat akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan jawaban, namun kami membutuhkan waktu. Majelis akan memberikan waktu 2 hari untuk mempersiapkannya, dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-1-1-1-tahun 2024-PA-CT ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang keempat, pembacaan duplik oleh tergugat dalam menanggapi replik penggugat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin, persilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 1-1-1-1-PA-CT hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kalau begitu sekarang agenda kita adalah pembuktian ya. Apakah penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum siap, Yang Mulia. Apakah Anda menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Rencananya akan menghadirkan berapa saksi? 2 orang saksi, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kami juga belum siap, Yang Mulia. Apakah Anda akan menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan Anda hadirkan? 2 orang saksi, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang pembuktian akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-PDP-1-1-tahun 2024-PA-CT ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang kelima, pembuktian penggugat. Menurut tata tertib persidangan, pada saat persidangan maka alat bukti yang ditunjukkan dahulu adalah alat bukti data file data yang dilanjutkan dengan keterangan para saksi. Untuk keterangan para saksi,
antara saksi yang dibawa oleh tergugat dan penggugat dapat dijadikan dalam satu persidangan ataupun dipisah-pisah. Sedangkan saksi yang diambil keterangan terlebih dahulu adalah saksi yang dari pihak penggugat dan dilanjutkan dari pihak tergugat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-G-1-1-tahun 2024-PA-CT. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda indah sidang kali ini adalah pembuktian bagaimana penggugat apakah sudah siap dengan bukti-buktinya. Saya sudah membawa buktinya yang mulia. Silakan dibawa ke depan dan silakan tergugat untuk melihatnya. Ya, saya keberatan dengan bukti yang diajukan penggugat. Kalau begitu, silakan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Ya, silakan tergugat untuk menyampaikan keberatannya. Pertama, saya keberatan atas dasar harta kekayaan yang diajukan. Karena ada beberapa item tersebut didapat tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Dan ada pula yang didapatkan tergugat dari warisan almarhum orang tua tergugat. Kedua, saya memohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima bukti berupa foto karena foto dapat menarasikan dirinya sendiri atau keadaan yang sebenarnya. Selain itu, keberatan yang mulia. Tergugat sudah selesai? Sudah. Silakan penggugat. Kami tidak hanya menunjukkan foto, tapi juga saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan mengambil foto tersebut. Untuk data harga kekayaan, kami akan melakukan pemeriksaan kembali. Bagaimana tergugat? Apakah ada tambahan? Tidak yang mulia. Jadi begini, bukti yang diajukan oleh penggugat untuk saat ini majelis terima terlebih dahulu. Apabila masih ada keberatan, maka dapat diajukan melalui kesimpulan. Bagaimana? Apakah penggugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Semuanya beragama Islam atau ada yang non-Islam? Semua beragama Islam yang mulia. Baik, kalau begitu dipanggil semua saja agar bisa sumpah bersama-sama. Saksi atas nama Bapak Yuda Aten bin Joko Aten dan Ibu Dwi Puji binti Bambang dipersilakan. Silakan duduk. Saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Silakan duduk kembali. Saksi pertama, nama saudara? Yuda Antep. Tempat tanggal lahir? Tentu 18 Juli 1960. Agama? Islam. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia ya? Ya, yang mulia. Alamat saudara di mana? Jalan Siwalan-Kerta Timur nomor 42 Surabaya. Pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai ajudan yang mulia. Saksi kedua, nama saudara? Tempat tanggal lahir? Magetan 8 Januari 1985. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia ya? Ya yang mulia. Alamat saudara? Jalan Bunga Andawi Barat, Kabupaten Malang. Pekerjaan saudara? Saya adalah manajer akuntansi salah satu bank swasta yang bersabang di Malang. Baik, para saksi bersedia ya untuk diambil sumpahnya. Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan masuk.
Para saksi silakan berdiri dan maju satu langkah. Juru sumpah. Saksi, saya di sini hanya membantu melafalkan. Yang bersumpah adalah saudara. Ikuti lafaz saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih dan silakan kembali bersumpah. Untuk saksi kedua diharap meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Dan silakan duduk saksi pertama. Sebelumnya saudara memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, silakan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya adalah ajudan Bapak Angga. Apa yang saudara ketahui tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan tergugat? Saya beberapa kali pernah mengantarkan Bapak Angga dan Ibu Aisyah ke tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Paling sering ikut ke kaulan. Kaulan? Anda tahu kalau itu tempat karaoke dan diskotik. Apa Anda melihat apa yang mereka lakukan di sana? Saya tahu Bu, oleh karena itu saya merasa curiga kalau Bapak Angga berselingkuh dengan Ibu Aisyah. Tapi saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya menunggu di parkiran. Saudara saksi, apa saudara kenal dengan Ibu Aisyah? Saya tahu kalau Ibu Aisyah adalah sekretaris Bapak Noval yang perusahaannya sedang bekerja sama dengan perusahaan Bapak Angga. Ibu Aisyah juga ramah dan baik. Kami juga sempat beberapa kali berbincang-bincang. Saksi, apakah Anda pernah mengantarkan tergugat ke Purnama Hotel Batu Malang? Iya Bu, pada waktu itu saya menyampaikan tangga dari Surabaya ke Batu. Anda tahu tidak hal tersebut dalam rangka apa? Menurut cerita Bapak Angga, itu ada acara rapat seluruh direksi perusahaan Pak Angga dan perusahaan Pak Noval. Apa pada saat itu tergugat pergi bernama Aisyah? Tidak Bu, tapi pas kita sampai di hotel, Ibu Aisyah sudah ada di depan pintu masuk. Sudah cukup pertanyaan saya Yang Mulia. Silakan saudara tergugat. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, apa saudara pernah melihat sendiri gerak-gerik perselingkuhan tergugat dengan Ibu Aisyah? Pernah Bu, jadi pada saat itu ada jamuan makan siang di taman kantor. Waktu saya lagi mau merokok di sisi taman lainnya dan saya melihat Bapak Angga dan Ibu Aisyah duduk bersama berada kemudian berpelukan. Lalu mereka sering pergi bersama di luar acara kantor. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda curiga karena mereka sering pergi ke kaulan. Di sana kan tidak hanya ada karaoke dan diskotik, tetapi juga ada restoran. Apa Anda tahu? Tidak Bu, karena saya tidak pernah masuk ke sana. Biasanya mereka ke sana jam berapa dan sampai jam berapa? Kadang itu pas istirahat makan siang, karena habis pulang kantor sampai maghrib. Kadang sampai jam 9 atau jam 10-an. Jadi kalau menurut keterangan Anda, mereka tidak mungkin ke diskotik ya? Saudara saksi pernah mendengar percakapan mereka ketika bersama di dalam mobil? Kalau pakai bahasa Indonesia selalu soal kerjaan, tapi kadang pakai bahasa asing yang saya tidak tahu artinya. Saudara saksi, apakah tergugat dan penggugat sering terlibat pertengkaran? Mulai sering sih Bu. Saudara saksi,
Apakah Anda mengetahui bahwa penggugat itu terlalu sibuk bekerja dan jarang mengurus anak? Beberapa kali saya pernah tahu kalau ibu Sri Putri pulang balik malam, dan setahu saya itu karena lembur bekerja. Bu Sri Putri memang jarang terlihat bermain dengan anaknya yang dalam seminggu paling sekali dua kali. Lebih sering melihat anaknya main sama Pangga. Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama Anda mengenal tergugat dan penggugat? Saya mengenal Pangga sudah lama, sekitar 10 tahun. Baru kerja jadi ajudan Pangga sekitar 6 tahun. Saya mengenal Ibu Sri Putri semenjak Pangga dan Bu Sri Putri berpacaran dan akhirnya menikah. Kapan dan di mana tergugat dan penggugat melangsungkan pernikahan? Pangga dan Ibu Sri Putri mereka pada tahun 2009 akan nikahnya di Surabaya, tapi pestanya di Bali. Seberapa sering Anda menemani tergugat? Dari semua pekerjaan Pangga, saya yang paling sering bersama Pangga, karena selain menjadi ajudan, saya sering diminta Pangga untuk menyapirinya. Lalu saya juga sering diajak keluar kota, bahkan ke luar negeri bersama Pangga. Saudara saksi adalah orang kepercayaan tergugat. Apa yang mendasari Anda untuk menjadi saksi pihak tergugat? Saya memang ajudan Pangga. Pangga juga orangnya sangat baik pada saya. Begitu juga dengan Ibu Aisyah maupun Ibu Sri Putri. Tapi setiap kali saya melihat Pangga dan Bu Aisyah, itu saya kasihan sekali dengan Ibu Sri Putri dan anaknya. Sudah cukup. Apakah ada tambahan penggugat? Tidak ada yang mulia. Kepada saksi pertama, dipersilakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan keluar ruang sidang. Silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Ibu Sri Putri binti Bambang dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk saksi. Sebelum saudara memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana? Yang diatur dalam pasal 242 KUHP karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Silakan penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Saya adalah teman Sri pada waktu kami sama-sama menjadi training di kami. Sekarang ini dan saya mengenal Anda setelah dikenalkan oleh Sri dan saya datang di pesta pernikahan mereka. Bisa Anda ceritakan kronologi persinggungan penggugat yang Anda ketahui? Pada waktu itu, keluarga saya dan saya sedang berlibur ke Purnama Modal Batu. Kemudian saya melihat Angga sedang jalan dan bergandengan tangan dengan seorang lain yang saya tahu itu bukan Sri. Lalu, apa yang Anda lakukan? Saya langsung mengambil mobil saya dengan mobil. Kemudian saya memberitahukan hal tersebut kepada Sri. Bagaimana keadaan tergugat dengan perempuan tersebut pada saat itu? Mereka jalan sambil ketawa ketiwi terus gandengan. Pokoknya terlihat sekali kalau mereka punya hubungan asmara. Apa Anda tahu siapa perempuan yang saat itu bersama tergugat? Awalnya saya tidak tahu, tapi setelah beberapa hari setelah kejadian itu, Sri Putri datang ke malam dan bercerita banyak hal dengan saya. Sehingga saya tahu kalau perempuan tersebut bernama Aisyah. Sudah cukup pernyataan saya yang mulia. Silakan penggugat untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kenapa pada saat itu Anda tidak langsung menghubungi tergugat? Saya takut mereka bilang dan menyangkal itu. Bukannya tadi Anda yakin benar bahwa mereka terlihat sekali punya hubungan khusus? Kalau Anda memergoki mereka dengan keadaan yang Anda ceritakan tadi, kayaknya mereka tidak bisa berpikir lagi karena keadaannya jelas. Ya, saya nggak mau aja nonton laki-laki tukang selingkuh itu. Tapi di dalam foto tersebut tidak terlihat ada kontak fisik dari keduanya. Jadi begini ya Bu, waktu saya melihat mereka itu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau Aisyah itu menggandeng lengannya Angga. Baiklah kalau begitu. Kira-kira
Berapa jarak Anda dengan tergugat pada saat itu? Sekitar 15 meter. 15 meter. Jarak pandang normal itu hanya 6 meter, Bu. Apa dengan jarak pandang sejauh itu Anda yakin benar orang yang Anda lihat itu tergugat? Maaf ya Bu, mata saya ini tajam. Di sana juga ada suami saya yang juga melihatnya, pasti saya yakin. Sekian pertanyaan kami yang mulia. Saudara saksi, apa pada saat itu Anda melihat kedatangan tergugat dengan perempuan yang Anda sangka tadi? Saya tidak melihatnya yang mulia. Berapa lama penggugat berada di malam dengan Anda? 3 hari yang mulia. Jumat sore sampai Minggu malam. Apakah penggugat bersama dengan anaknya? Tidak yang mulia. Apa saudara penggugat ada tambahan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pemeriksaan alat bukti dari penggugat sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari tergugat. Tergugat, apakah sudah siap dengan bukti? Belum yang mulia. Kami mohon waktu untuk mempersiapkan. Ibu Pamitera, apa sidang bisa dijadwalkan pada hari Senin minggu depan? Bisa yang mulia. Tanggal berapa? Tanggal 5 Februari 2024. Baik, sidang pembuktian akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-PDT-G-1 tahun 2024-PA.CT ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang ke-6, pembuktian tergugat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-PDT-G-1 tahun 2024-PA.CT Senin 5 Februari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari tergugat. Bagaimana tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Saya sudah membawa bukti tertulisnya yang mulia. Silakan dibawa ke depan dan silakan penggugat untuk melihatnya. Maaf yang mulia, saya keberatan atas bukti yang diajukan tergugat. Kalau begitu, silakan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Ya, silakan tergugat untuk menyampaikan keberatannya. Saya keberatan dengan bukti transfer yang dilakukan tergugat. Dikarenakan penggugat tidak pernah menerima uang dalam bentuk transfer dari tergugat sejak 2022. Keberatan yang mulia. Silakan tergugat. Di dalam bukti transfer tersebut jelas tertulis bahwa nama penerima adalah nama penggugat. Rekening tersebut juga adalah rekening yang dituju tergugat untuk mengirimkan uangnya kepada penggugat sejak awal pernikahan. Bagaimana penggugat, apakah ada tambahan? Tidak yang mulia. Jadi begini, bukti yang diajukan oleh penggugat untuk saat ini majelis terima terlebih dahulu. Apabila ada keberatan maka dapat diajukan melalui kesimpulan. Bagaimana? Apakah tergugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Semuanya beragama Islam atau ada yang non-Islam? Semuanya beragama Islam. Baik,
Kalau begitu dipanggil semua saja agar bisa ditukar bersama-sama. Saksi atas nama Bapak Nopal dan Ibu Aisyah memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Ya, saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Silakan duduk kembali. Saksi pertama, nama saudara, Nova, tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Desember 1944. agama, Islam. jenis kelamin laki-laki, warna negaraan Indonesia ya. Ya. Alamat saudara di mana? Jalan Kertajaya Imigrasi Pemerintah di Surabaya. Pada saat acara bisnis di Purnama Hotel Batu, apakah Anda berangkat dengan Ibu Aisyah? Kami berangkat bersama dari kantor, namun saya berada di mobil yang berbeda dengan saya bersama dengan keluarga saya. Apakah Anda tahu kalau Ibu Aisyah ini menunggu tergugat di pintu masuk hotel? Ya jelas tahu lah Bu. Saya menyuruh Aisyah untuk menunggu Angga dan mengarahkannya menuju ruang belakang. Saudara saksi ini kan adalah tergugat. Apa saudara tahu sebelum menikah dengan tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain? Dari cerita Angga, dia hanya pernah pacaran satu kali di masa SMA dan perempuan itu cinta pertamanya. Tapi saya tidak tahu dengan jelas siapa perempuan itu. Selama kuliah dia tidak pernah berpacaran dan baru dekat sama perempuan yang sama Sri Putri itu. Sekian pertanyaan saya yang mulia. Saudara saksi, berapa lama acara yang diselenggarakan di Purnama Hotel Batu itu? Selama 5 hari. Apakah ada selalu bernama Ibu Aisyah? Ya selama rapat memang sama saya. Selepas rapat kan sudah menjadi jam pribadi. Sudah cukup. Apa tergugat ada tambahan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Ibu Aisyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Silakan tergugat bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Hubungan saya dengan Bapak Angga hanya sebatas rekan kerja saja. Apa saudara saksi mengenal penggugat? Saya sebelumnya hanya mengetahui bahwa Bu Sri Putri adalah istri dari Bapak Angga. Tapi saya belum pernah bertemu. Namun beberapa bulan yang lalu ada perempuan yang datang ke kantor dan marah-marah sambil teriak-teriak mencari saya. Setelah saya temui, baru saya tahu kalau perempuan itu adalah Ibu Sri Putri. Apa saja yang dikatakan penggugat pada saat itu? Ibu Sri Putri menuduh saya sebagai wanita simpanan Bapak Angga. Kemudian Ibu Sri Putri mengatai saya dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Apa Anda menjelaskan kalau hubungan Anda hanya sebatas rekan kerja? Sudah saya coba jelaskan, Bu. Tapi Bu Sri Putri terus saja teriak-teriak dan saya tidak bisa berbuat banyak karena kejadian itu terjadi di lobi kantor. Bahkan Ibu Sri Putri hampir menampar saya untung saja ada keamanan kantor yang menengahi. Pada saat melakukan perjalanan bis ke Purnama Hotel Batu, ada yang melihat Anda menunggu tergugat di pintu masuk hotel dan ada juga yang melihat Anda berjalan bersama. Bisa Anda jelaskan apa yang terjadi pada saat itu?
Oh begini Bu, kenapa saya ada di depan hotel? Karena saya ditugaskan Bapak Noval untuk menyambut Pak Angga karena akan mengarahkan Pak Angga ke jalan yang berbeda dari hadirin yang lain. Lalu untuk yang dibilang jalan bareng Pak Angga, saya tidak paham apa yang dimaksudkan. Tapi saya pastikan kalau saya selama ini tidak pernah jalan bersama Pak Angga di luar pekerjaan. Mungkin pun bila di luar pekerjaan itu tidak sengaja bertemu. Sekian pertanyaan kami yang mulia. Baik, silakan penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat penggugat datang ke kantor, saudara saksi berapa banyak orang yang melihat? Cukup banyak karena kejadiannya di lobi kantor yang menjadi tempat lalu lalang karyawan, rekan kerja dan orang luar perusahaan. Apa saudara saksi tahu kenapa penggugat sampai berbuat demikian? Saya tidak tahu sama sekali kenapa Bu Sri Putri mempermalukan saya sampai segitunya. Saya belum pernah kenalan dengan resmi dengan beliau, belum pernah bertatap muka, belum pernah kenal sama sekali sudah dibegitukan. Selain itu kan saya juga baru kenal dengan Bapak Angga, jadi saya heran sekali kenapa Bu Sri Putri begitu. Saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi baru mengenal tergugat. Bukannya saudara saksi adalah adik kelas tergugat masa SMA? Dan setahu saya, kalian pernah menjalin hubungan asmara? Saudara saksi, tolong dijawab pertanyaan saya. Saudara saksi, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan percaya saudara. Untuk itu, kami sarankan saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Saya memang adik kelas Mas Angga dan kami memang pernah berpacaran. Namun hubungan kami berakhir karena Mas Angga harus melanjutkan kuliah di Singapura dan kami lost kontak padahal saya masih sangat mencintai Mas Angga. Lalu saya tidak sengaja bertemu kembali di proyek ini dan mengetahui kalau Mas Angga sudah menikah serta punya anak. Berarti benar kalau tergugat berselingkuh dengan saudara saksi? Tidak Bu, saya memang masih memiliki perasaan cinta kepada Mas Angga. Tapi Mas Angga orangnya setia, dia hanya menganggap saya sebagai adiknya saja. Karena dulu waktu almarhum orang tua Mas Angga masih hidup, suka mengenalin ke orang-orang kalau saya anak beliau. Tapi saya kadang merasa iba pada Mas Angga yang tidak dihargai dan tidak dirawat dengan baik dengan Ibu Sri Putri. Selain itu, saya juga menghindar dari pertemuan dengan Mas Angga karena kita terikat hubungan kerja. Apakah saudara tidak membayangkan bagaimana perasaan penggugat yang tahu kalau suaminya dan keluarganya sangat akrab dengan perempuan yang bukan siapa-siapa? Hubungan saudara ini pasti menimbulkan rasa cemburu. Keberatan yang mulia. Silakan tergugat. Menurut pasal 117 ayat 1 KUHP, saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau apapun itu. Sedangkan menurut saya, pernyataan dari saudara penggugat tadi sangat menyudutkan saksi. Bagaimana penggugat? Tidak yang mulia, saya hanya ingin membuktikan bahwa memang ada perselingkuhan antara tergugat dan saksi. Bagaimana penggugat? Saksi telah memberikan keterangan bahwa tidak terjadi hubungan asmara antara saksi dengan tergugat karena tergugat dan saksi sama-sama tahu kalau tergugat terikat perkawinan dengan penggugat. Begini saja, keberatan yang diajukan tergugat maupun penggugat dapat disampaikan pada kesimpulan. Nanti di akhir sidang pembuktian, majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan. Sudah mengerti ya? Baik, saudara saksi, siapa saja yang tahu hubungan Anda dengan tergugat di masa lalu itu? Hanya saya dan Mas Angga saja, yang mungkin juga teman-teman dengan kami saat SMA dulu. Atasan Anda, Pak Nova, yang juga teman tergugat juga tidak tahu. Pak Nafal dan Mas Angga baru bertemu saat kami sudah putus. Setahu saya, Pak Nafal tahu kisah kami, tapi tidak tahu kalau perempuan itu saya. Apa Anda tahu bagaimana kondisi rumah tangga tergugat dan penggugat? Mas Angga jarang cerita sama saya soal hubungannya dengan Bu Sri Putri. Mas Angga sering ceritanya soal anak.
Mas Angga suka sedih karena menurutnya Bu Sri Putri jarang mengurus anak. Sudah cukup. Apa tergugat ada tambahan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, dengan demikian sidang dengan agenda sidang pembuktian telah selesai. Kepada penggugat, apakah Anda akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah Anda mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena kepada para pihak tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Majelis memerlukan waktu selama 4 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan. Dengan demikian, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024 pukul 08.00. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Sekarang Timur dengan nomor register perkara 01-PDP-1-1 tahun 2024 ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang yang ketujuh. Pembacaan putusan oleh hakim. Pembacaan putusan oleh hakim. Putusan dibacakan oleh hakim khusus mengenai amar putusan harus dibacakan oleh ketua persidangan. Bila tidak, maka putusan batal demi hukum, sedangkan mengenai pertimbangan-pertimbangan dapat dibacakan oleh hakim anggota. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Cikarang Timur dengan nomor register perkara 01-G-PDP-1 tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Sebelumnya, apakah ada hasil dari upaya damai penggugat? Kami tidak menemukan titik damai dengan tergugat, Yang Mulia. Oleh karenanya, kami mohon majelis memutus perkara. Bagaimana dengan tergugat? Kami juga tidak menemukan titik damai dengan tergugat. Surat pernyataan cerai yang bertandatangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 1. Nama Sri Putri, tempat tanggal lahir Bekasi 27 Maret tahun 1995, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Melati 1 RT 02 RW 03 Kecamatan Cikarang Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, yaitu pihak penyerah. 2. Nama Angga Wahyudi, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Mei 1993, pekerjaan direktur perusahaan, agama Islam, alamat Jalan Anggrek 2 RT 04 RW 03 Kecamatan Cikarang Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang dicerai. Bahwa dengan ini kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri, dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan anak kandung. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengakui surat pernyataan ini sebagai bukti cerai yang sah, sesuai dan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian, surat pernyataan ini dibuat atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihat tanpa paksaan dari siapapun, juga untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya. Bekasi, 10 Februari tahun 2024, ditandatangani Angga Wahyudi.
yang mencerai pihak kedua Sri Putri. Ditanda tangan. Apakah saudara penggugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah. Apakah saudara tergugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah yang mulia. Baik, persidangan perdata dengan perkara perceraian dengan nomor register perkara 01-G/1 tahun 2024 PA-CT dinyatakan selesai. Sidang perkara perceraian Pengadilan Negeri Cikarang Timur dengan nomor perkara 01-PDT-1-2024 dinyatakan selesai. Pada hari Jumat tanggal 9 bulan Februari tahun 2024, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.